wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih banyak kepada Sidik, Adi, Aqsa, Farah, Gausi, Arsah, Naifah, Raihan, dan Adi Taufik ya. Alhamdulillah kita sudah bisa dipertemukan di Ramadan kali ini dengan ngaji pasaran kali ini, dan tahun yang lalu kita sudah menghatamkan kitab Kashful Tabarih fi Bayani Shalat Tarawih karangan Syekh Senori, dan sekarang kita akan berlanjut kitab ini adalah kitab Ayyuhal Walad, dan insya Allah nanti kita akan hatamkan juga. Sekarang nggak begitu tebal, di sini kitabnya 25 halaman. Sebelumnya kita harus tahu dulu kitab Ayyuhal Walad ini adalah kitabnya Imam Ghazali. Ya, di sini sudah tahu semua Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu dijuluki Hujjatul Islam atau Hujjahnya Islam. Jadi yang membawa Islam pada waktu itu, penyampai Islam atau kiainya pada waktu itu, Imam Ghazali yang berada di Baghdad. Beliau adalah Hujjatul Islam. Kenapa dikatakan Hujjatul Islam? Karena beliau adalah tidak cuma ahli fikih, karena beliau tidak cuma ahli dalam agama, tapi beliau juga ahli dalam filsafat. Jadi beliau memasukkan cara berpikir filsafat di dalam Islam. Makanya dinamakan Hujjatul Islam. Tidak itu juga, Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali itu adalah sufi. Jadi beliau adalah ahli fikih, beliau adalah seorang filosof, dan yang ketiga beliau adalah seorang sufi. Ini yang jarang ditemui di masyarakat sekarang. Kalau sufi ya rata-rata orangnya rasionalis, kalau sufi rata-rata orangnya sufistik, menyendiri dan lain sebagainya. Kalau orang-orang filosofis, orang-orang menggunakan akal pikiran, rata-rata semua menggunakan akal pikiran, dan itu semua terpisah antara sufi, kemudian orang-orang filosofis, orang-orang fikih, itu semua terpisah menjadi satu persatu. Tapi tidak dengan Imam Ghazali, itu bersatu dalam diri beliau, ahli fikih, hukum-hukumnya, ahli dalam filsafat, kemudian ahli dalam sufi, seorang wali besar, wali agung Imam Ghazali ini. Dan beliau makamnya ada di Baghdad, sampai sekarang masih ada ya di Irak. Nah, kemudian kitab Ayyuhal Walad ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Ghazali. Jadi sebelum beliau wafat, Imam Ghazali ini menuliskan kitabnya Ayyuhal Walad ini. Nah, makanya kita kaji bersama, dan kitab ini pengamalannya ya sama-sama kita semua bisa mengamalkan semoga ke depan, dan kitab ini memang agak berat pengamalannya. Ya kita sama-sama belajar di sini ya. Langsung aja kita mulai kitabnya. Ini semua pegang kitabnya enggak? Sidik bawa kitabnya di Sidik. Kemarin belum pada beli Ustaz. Akso? Belum megang kitabnya siapa? Ini baru ngaji kuping dulu, nanti kedua kita pegang kitab semua. Oh iya, baik. Oke. Nanti di akhir majelis, nanti di akhir insya Allah kita akan ijazahkan kitab ini. Dulu saya ngaji kitab ini dengan Syekh Ali Soleh Al-Azhari, kemudian saya ngaji kitab ini dengan Syekh Yusuf Al-Marasli dari Lebanon, dan kemudian saya ngaji kitab ini pada Tuan Guru Husnawati, beliau asli Lombok dari Rinjani. Ya, kemudian di akhir nanti insya Allah kita akan ijazahkan sebagai tradisi pesantren, al-isnadu minad-din walal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya, kita baca bersama ya. Kita baca nanti seperti biasa, model-modelnya saya baca dan saya artikan, dan kemudian nanti yang sedikit perlu dijelaskan nanti akan dijelaskan. Karena pertemuan kita kurang lebih 3 minggu, 3 kali 3 kali 9 pertemuan harus khatam 25 halaman. Ya minimal sehari berarti 3 sampai 4 halaman yang harus dibaca ya. Makanya mohon maaf agak cepat nanti penjelasannya, karena ini adalah ngaji pasaran. Nanti ketika tidak jelas nanti ditanyakan saja. Kita mulai bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam wal 'aqibatu dan akibat yang baik lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Wassalatu dan salawat wassalamu dan salam ala nabiyhi atas nabinya Muhammadin adalah Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad ajma'in semuanya. Jadi di sini tidak disebutkan wa ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enggak ada wasahbihinya. Cukup wa alihi ajma'in. Karena menurut kalangan orang Arab wa alihi itu termasuk dari sahabat. Jadi alihi itu adalah bukan cuma keluarga Nabi saja, tapi yang dimaksud alihi adalah seluruh umat Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, sampai yang akan datang sampai yaumul qiyamah itu adalah termasuk alihi, termasuk keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ya ini ada slide-nya ya. Terus setelah itu Iklam, ketahuilah anna wahidan, bahwasanya salah satu menatolabatil muqaddimina dari santri-santri yang dahulu lazama selalu melazimkan khidmat Syekhil Imam Zainuddin Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu. Jadi pada suatu ketika itu ada santrinya Imam Ghazali. Ya, santrinya Imam Ghazali ini salah satu santrinya Imam Ghazali ini berkhidmah kepada Imam Ghazali. Bagaimana? Wastaghala, dia santri itu sibuk bitahsili dengan menghasilkan wa qiraatil ilmi dan membaca ilmu alaihi atas Imam Ghazali hatta jamaah sehingga mengumpulkan daqaiqul ulumi berbagai macam ilmu wastakmala dan menyempurnakan fadhailun nafsi keutamaan jiwa summa annahu kemudian beliau tafakkara yauman. Kemudian suatu ketika beliau berpikir fi hali nafsihi pada kondisi dirinya wa khatara maka terlintas dalam benaknya wa qala maka dia berkata ini sungguh saya qara'tu anwa'an sungguh saya telah membaca anwa'an berbagai macam minal ulumi daripada ilmu wa saraftu dan saya telah mengumpulkan ray'an umri dan saya telah menghabiskan macam umur saya ala ta'allumiha atas mempelajarinya itu ilmu wa jam'iha dan mengumpulkannya itu ilmu wal'an dan sekarang yang bahi maka sebaiknya li bagi saya an a'lama bahwasanya mengetahui ayyu nau'iha mana jenisnya ilmu itu yang fauni yang memberikan manfaat kepada saya pada hari esok yu'annisuni dan bikin saya tenang dan bikin yang bisa menolong saya fi kubri di dalam kubur saya. Nah, jadi suatu ketika itu ada murid Imam Ghazali. Muridnya Imam Ghazali ini beliau berkhidmah pada Imam Ghazali dengan waktu yang sangat lama dan kemudian beliau sibuk menghasilkan ilmu, berbagai macam ilmu, dan telah mengumpulkan berbagai macam ilmu wastakmala. Tidak cuma itu saja. Beliau menyempurnakan berbagai macam ilmu itu fadhailun nafsi, keutamaan jiwa. Jadi beliau belajar bagaimana cara taubat, beliau belajar bagaimana membersihkan hati, beliau belajar tentang warok. Kemudian itu enggak cukup bagi beliau. Summa annahu, kemudian beliau berpikir pada suatu hari beliau ini sudah membaca seluruh ilmu dan menghabiskan umurnya untuk belajar ilmu dan mengumpulkan ilmu. Sekarang, mana saja ilmu yang bermanfaat bagi beliau dan tidak bermanfaat bagi beliau? Mana saja ini? Wal an yamhili ana lama ayyunaiha yanfa'uni hudan wa yu'annisuni fi qabri. Ilmu mana yang bermanfaat bagi saya dan ilmu mana yang tidak manfaat bagi saya nanti di kuburan? Ilmu mana sih kira-kira yang bermanfaat bagi saya? Apakah ilmu dalam segi politik? Apakah ilmu dalam segi ekonomi? Apakah ilmu dalam pendidikan? Apa ilmu agama? Ilmu mana?
atau ilmu agama yang seperti apa. Karena sejatinya ilmu itu adalah semua dari Allah. Apapun itu semua dari Allah, termasuk ilmu. Dan ilmu apabila digunakan dengan cara yang bermanfaat, dengan cara yang benar, tujuannya ke Allah, maka bernilai ibadah. Dan ketika bernilai ibadah, akan memberikan manfaat di akhirat kelak. Tapi beda dengan muridnya Imam Ghazali cara pandangnya. Beliau sudah belajar berbagai macam ilmu, sudah memperdalam semua ilmu-ilmu itu, dan kemudian belum bertanyakan mana ilmu yang manfaat. Wa ayyu la yanfa'uni hatta atrakuhu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'udzu bika minal ilmin la yanfa'. Wa ayyuha, dan mana saja la yanfa'uni tidak bermanfaat kepadaku hatta sehingga atrukahu saya meninggalkan ilmu itu kama sebagaimana qala telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah a'udzubika saya berlindung kepadamu minal ilmin dari ilmu la yanfa yang tidak bermanfaat. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu berdoa kepada Allah bahwasanya beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan menjadikan bala, akan menjadikan kebalikan bagi dirinya sendiri nanti di akhirat kelak. Wastamarot, dan terus menerus hadhil fikratu, pikiran itu. Jadi berkembang terus pikiran itu. Ya Allah, gimana saya ini? Mana ilmu yang bisa memberikan manfaat bagi saya nanti di akhirat kelak? Hatta kataba, sehingga telah menulis ila hadri syekh, kepada tuan guru Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kemudian beliau akhirnya menulis sebuah surat. Surat itu disampaikan kepada Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Istiftaan, apa suratnya? Istiftaan. Suratnya adalah istiftaan, meminta fatwa. Wa sa'alahu, dan bertanya kepadanya Imam Ghazali, bertanya apa? Masailah, berbagai macam masalah, wal tamasa nasihatan, dan belum menginginkan nasihat. Wa doaan, dan doa. Qala, maka telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa in kana, dan jika kana ada musannafatu syekh, dan jika ada karya-karyanya syekh, kalau ia seperti ia, dan lainnya dari ia, tastamilu, maka mencakup ala jawab di masa ini, akan jawaban masalah-masalahnya, masalah-masalah saya, lakinna, akan tetapi saya maksud saya adalah ayat kedua, bahwasanya menulis tasyaikhul itu syekh hajati, saya di warofatin, di dalam lembaran-lembaran takunu, maka ada ma'i bersama saya mudata hayati, selama hidupku, amalah saya bisa bima dengan apa fiha padanya mudata umri, selama umur insyaallah ta'ala. Fakata syaikhuna di risalah ilaihi fi jawabihi wallahu a'lam. Jadi ceritanya adalah ketika ada murid Imam Ghazali yang sudah lama berkhidmat, khidmahnya. Jadi khatimnya Imam Ghazali, khatimnya Imam Ghazali ini sudah lama sama beliau. Suaranya jelas tidak? Jelas Ustaz. Cuma tadi share screen-nya ketinggalan bagian mana? Ini benar gak di halaman ini? Oh iya, baik. Jadi muridnya Imam Ghazali ini telah berkhidmah pada beliau. Sudah ngaji berbagai macam keilmuan Imam Ghazali, termasuk sudah membaca kitab Ihya tersebut. Tetapi di dalam itu tidak menyelesaikan masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah murid Imam Ghazali ini bertanya, ilmu mana yang bermanfaat bagi saya, yang bisa menolongkan di akhirat kelak? Ilmu mana? Udah saya ingin mendalami itu saja. Karena sejatinya saya hidup di dunia nggak lama. Saya kekalnya di akhirat. Saya abadi di akhirat. Apapun kehidupan saya pasti bermuara ke akhirat. Loh, ini kok kalau sudah seperti itu, saya mempersiapkan di akhirat saya. Karena itu lebih kekal, lebih abadi, lebih selamanya dibandingkan dengan dunia. Setelah itu, beliau menulis kitab, menulis surat kepada Imam Ghazali dengan mengungkapkan apa segala keresahannya kepada Imam Ghazali. Di dalam kitab itu
Nah, ini tradisi santri ya. Tradisi santri itu ketika santri tanya kepada kiai, pertama adalah menjawab masalah. Yang kedua minta nasihat. Yang ketiga minta doa. Jadi yang ketika kita tradisi sowan kiai, kita mau dengan kiai, itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu, zaman dulu. Seperti muridnya Imam Ghazali ini, beliau tidak cuma ingin yang ada di dalam benaknya, di pikirannya dijawab oleh Imam Ghazali, tapi minta nasihat dan minta doa. Ini tradisi-tradisi ini sudah ada. Padahal kita tahu Imam Ghazali ini hidup 600 tahun yang lalu. Jadi kita kembali ke masa lalu, 600 tahun yang lalu, itu sudah dilakukan tradisi Islam seperti dilakukan sowan kiai. Nah, kemudian setelah itu, Imam Ghazali mengabulkan permintaan dari santrinya untuk menulis sebuah risalah. Risalah itu yang kemudian dinamai dengan kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini artinya wahai santriku, wahai anakku. Ya, kita lanjut lagi ya. Istamir, ya alam, ketahuilah, ayyuhal waladu wahai santriku, al-muhibbu yang saya cintai, al-azizu yang mulia, atallahu baqa'aka, semoga Allah memanjangkan umurmu, bitaatihi dengan taat kepada Allah, wasalaka dan Allah memperjalankan tiga dengan musafila ahibbaihi, memperjalankan kamu sebagaimana diperjalankannya para kekasih Allah. Nah, jadi doanya Imam Ghazali kepada muridnya adalah semoga Allah memanjangkan umurnya dan kemudian di dalam taat, gak cukup umur panjang saja. Kalau umur panjang di dalam taat sia-sia, umur panjang di dalam taat, umur panjang di dalam ibadah. Dan beliau mendoakan wasalaka semoga engkau berjalan tiga kepadamu sabila ahibbaihi, jalannya kekasih Allah. Inna mansur nasihata, sesungguhnya mansurot tersebar, disebar. An-nasihat nasihat saya. Yuktabu yang ditulis min ma'dini risalati, dari misi para rasul. In kana bahasanya ada qad balagha telah sampai kepadamu minhu darinya itu ma'dan. Nushun sebuah nasihat fa ayyu hajatin, maka mana hajat laka bagimu fi nasihati dalam nasihatku, wa illam yablugha, dan tidak sampai kepada fakul maka katakanlah li padaku madza hasalta fi hadhihi sinin al madiyah, apa yang telah kau hasilkan pada tahun-tahun yang sudah lalu. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan, jadi nasihat saya itu sudah banyak di dalam kitab-kitab yang sudah saya tulis, termasuk kitab babonnya Imam Ghazali namanya Ihya Ulumuddin. Di dalam Ihya Ulumuddin sudah lengkap di sana nasihat-nasihat bagaimana kamu bisa tahu membedakan mana ilmu yang bermanfaat bagimu dan mana ilmu yang tidak bermanfaat bagimu. Nah, terus selama ini kamu mana aja? Ya, ditanya gitu sama Imam Ghazali. Ayuhal waladu, wahai santriku, min jumlati ma nasahahu, min dari jumlati di antara ma nasahahu, apa yang telah dinasihatkan kepadanya bihi dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang telah dinasihatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummatahu qauluhu alaihi salam, adalah umatnya qaulnya alaihi salam. Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah alamatu i'radillahi ta'ala, alamatu tanda-tanda i'radi berpalingnya Allah Ta'ala, tidak ridhonya Allah Ta'ala, anil abdi kepada seorang hamba, istighaluhu menyibukkannya itu hamba bima dengan apa-apa la ya'nihi yang tidak bermanfaat baginya. Jadi ciri-ciri indikator bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berpaling, tidak ridho dengan seorang hamba, itu adalah menyibukkan hamba tersebut kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan akhiratnya. Itu adalah indikatornya. Nah, tergantung kita, apakah kita selalu menyibukkan diri kita kepada Allah, apakah kita selalu menyibukkan kita terhadap hal yang manfaat atau tidak. Kalau kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kita dan akhirat kita,
itu adalah tanda iradillah ta'ala anil abdi, berpalingnya Allah, karena segala apapun itu wal khairu wasyarru bi masyiatillah, sesuatu yang baik dan yang buruk, sesuatu apapun yang terjadi pada kita manusia semua sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan ketika kita diciptakan oleh Allah, kok tidak melakukan hal-hal yang manfaat, setiap hari kita lakukan banyak sesuatu yang tidak manfaat, ini jangan-jangan tanda-tanda ini kalau Allah tidak ridho terhadap kita. Nah, ini na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Dan kita niatkan semua min awal ila akhir ibadah. Kita belajar juga niat ibadah, kita ngaji juga niat ibadah, kita apapun itu melakukan aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi juga bernilai ibadah, supaya bernilai catatan amal baik, dan itu nanti akan kita panen di akhirat kelak. Wa inna, dan sesungguhnya imro'an dahabat, sesungguhnya ada seorang perempuan dahabat telah pergi saatun pada suatu ketika min umrihi, dari umurnya, fi dari selain ma khuliqallahu dal ibadati, dan selain dari untuk ibadah. Rajadirun antatula alaihi hasratu wa man jawazil arba'ina wa lam yabih khairuhu ala syarrihi falyatajazzar ilan nar. Ya, jadi suatu ketika ini ada penanda. Suatu ketika telah pergi umurnya 40 tahun. Jadi ada orang yang sudah sampai 40 tahun. Kemudian dia ibadahnya itu kurang. Kalau sudah 40 tahun ibadahnya kok kurang, walam yablih khairuhu ala syarrihi falyatajazzaz ilaihi falyatajazzaz ilan nari. Apabila umurnya 40, kok kebaikannya itu tidak unggul daripada keburukannya, kok kebaikannya itu malah lebih sedikit, kemudian keburukannya lebih banyak, falyatajazzaz, maka bersiap-siap ilan nari, kepada api neraka. Jadi indikatornya adalah usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun kok kebaikannya itu sedikit, melakukan masih sering melanggar sholat, sering tidak melakukan ibadah. Nah, itu siap-siap penanda bahwasanya kalau sudah siap-siap mengambil kapling nanti di akhirat di neraka. Fi hadhihi nasihati, dan di dalam nasihat ini kifayatun, adalah cukup li halil ilmi, bagi ahli ilmu. Ya. Ayyuhal waladu, wahai santriku, an-nasihatu, nasihat, sahlatun, itu adalah mudah, wal muskilu, dan yang menjadi masalah qabuluha, menerima nasihat itu, li'annaha, karena sesungguhnya nasihat fi madaki muttabi'i, di dalam rasanya muttabi'i, pengikat, al-hawai, hawa nafsu, murratun, adalah pahit, idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Apabila sekarang mahbubatnya diceritik dulu di dalam hatinya mereka, wa alal khudu walal khususi, dan atas yang lebih khusus, liman, bagi siapa saja, karena ada pun talibul ilmi, pencari ilmu, ar-rasmi, yang resmi, mustaghilan, dan sibuk fi fadlin nafsi, di dalam keutamaan jiwa, mengunggulkan jiwa, wa manaqibid dunya, dan tentang kemegahan dunia, fa innahu, maka sesungguhnya itu yahsabu, adalah menyenangkan, anal ilma, bahwasanya ilmu al-mujarroda, yang semata-mata lahu baginya, sayakunu, akan dapat, najatuhu, menyelamatkannya, wa khulasuhu, dan membersihkannya, fihi, padanya, wa annahu, dan bahwasanya dia mustaghnin, merasa cukup, anil amali, daripada ilmu, wa hadza, dan ini i'tiqadul falasifah, dan ini adalah keyakinan para filosof. Jadi menurut Imam Ghazali, keyakinan filosof itu adalah kita cukup berilmu saja, nggak perlu kita mengamalkan ilmu itu. Ini adalah keyakinan para filosof. Subhanallahil adzim. Sungguhnya Allah yang Maha Agung. La ya'lamu, tidak mengetahui hadal maghruru, orang yang tertipu ini, ya, bahwasanya dia hina, ketika hasala, memperolehnya al-ilma, itu ilmu, idlam, tidak lam ya'mal, dan mengamalkan bihi, dengannya, takun, maka menjadi al-hujjatu, alasan, alaihi, atasnya, akidah yang lebih kuat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asadun nasi adaban yaumil qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmihi. Asadun nasi, yang paling berat siksanya manusia, adaban, pada suatu ketika, asadun nasi, paling keras,
apa yang ada dan siksanya manusia, ada siksa kepada manusia, yaumul kiamat, pada hari kiamat, alimun, orang yang alim, la yanfa'ullahu bi'ilmihi, orang yang alim yang Allah tidak memberikan manfaat kepada ilmunya. Ya, jadi ini dari ini kita sudah memahami cerita dari Imam Ghazali, termasuk cerita ketika ada orang yang usianya sudah 40 tahun, kok kebaikannya itu lebih sedikit ya dibanding keburukannya, maka sudah siap-siap orang itu fal yajzahas ilana. Ya, ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya ketika kita melakukan apapun itu harus berorientasi ibadah. Apapun itu, karena apa? Karena sesuatu yang berorientasi ibadah, semua diniatkan kepada Allah, itu akan menjadi catatan amal baik. Ketika itu menjadi catatan amal baik, itu akan menjadi yu'annisuni, akan memberikan kita semangat, akan memberikan kita power, akan memberikan kita tabungan nanti di akhirat kelak. Ya. Ya, lanjut lagi sebentar ya. Waruwiya, dan telah diriwayatkan anal Junaida, bahwasanya Imam Junaid al-Baghdadi, qaddasallahu sirrah, semoga Allah menyucikan sirnya. Ruwiya fil manami, dilihat di dalam mimpi. Ba'da mautihi, setelah kematiannya, fakila, maka dikatakanlah baginya Imam Junaid al-Baghdadi, mal khabaru ya Abul Qasim, bagaimana kabarnya wahai Abul Qasim. Ya, ini cerita ya, suatu ketika Imam Junaid al-Baghdadi ini bertemu dengan orang yang ditemuinya di dalam mimpi. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi ini ada orang mimpi ketemu beliau. Kemudian, ini khas ulama dulu ya. Jadi di dalam tradisi pesantren itu adalah mimpi adalah sesuatu kebenaran yang mutlak, yang absolut. Tapi harus ingat, mimpi ini harus didasari dengan tidur yang wudu, tidurnya harus sesuai dengan syariat, tidurnya harus enggak sesuai dengan syariat, harus wudu dulu, harus baca doa, dan kemudian menghadapnya juga harus sesuai dengan apa yang tuntutan-tuntutan sunnah-sunnah Nabi. Dan kemudian ketika tidurnya seperti itu, pada kualitas seperti itu, bertemu dengan ulama-ulama, maka itu adalah kebenaran mutlak. Kenapa kebenaran mutlak? Karena di dalam dunia kita, dunia pesantren terutama, itu adalah mimpi, itu adalah dunia sesuatu yang tidak bisa kita mengendalikan. Misalnya kita baik dengan Sidik, saya baik dengan Sidik. Ketika saya baik dengan Sidik itu ada potensi sesuatu. Misalnya kita baik dengan rektor. Kenapa kita baik dengan rektor? Karena kita menginginkan beasiswa, karena kita menginginkan nilai kita baik. Itu misalnya. Ketika kita dekat kepada manusia dalam keadaan sadar, itu pasti ada potensi kita ingin mendapatkan manfaat dari orang tersebut. Tidak murni karena hati kita. Tapi ketika kita tidur, itu semua mati. Itu semua, dan kita tidak bisa mengendalikan apapun itu yang kita terima. Maka dari itu di dalam dunia pesantren, dunia mimpi itu adalah sesuatu dunia yang kebenarannya adalah bagus, kebenarannya adalah pasti. Tapi harus ingat, tidur yang berkualitas, tidak asal-asal tidur. Waqala, telah berkata, tohatil kal ibarat, hilang semua pernyataan-pernyataan, hilang semua statement-statement, hilang semuanya bahwasanya saya itu adalah orang hebat di dunia ini. Semua hilang, dan saya punya santri banyak, itu hilang. Wafaniat, maka hancur tilkal isyarati, semua isyarah itu hancur. Wama, dan apa-apa nafa'ana, dan tidak bermanfaat kepada saya, illa rokai'atun, kecuali 2 rakaat, wa rakaataha, dan 2 rakaat itu fi jawfil lail, dan pertengahan malam. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi itu adalah ulama hebat, sufi hebat, punya murid orang-orang hebat, dan amal ibadahnya luar biasa sekali. Imam Junaid al-Baghdadi ini termasuk tokoh sufi besar. Tapi kata beliau, ketika di mimpi, di dalam sebuah mimpi, dan beliau ketika itu sudah wafat, ada yang bertanya, bagaimana kabarmu ya Abul Qasim? Abul Qasim itu nama dari beliau juga. Kabar saya di sini seperti ini. Semua apapun yang telah saya lakukan di dunia, pernyataan-pernyataan saya orang hebat, saya sufi hebat, saya banyak muridnya dan lain sebagainya, hilang.
dan hancur semua isyarat-isyarat, dan hancur semua apapun itu yang sudah saya lakukan selama di dunia ini, yang terkenal katanya saya harus lebih besar. Itu semua tidak ada manfaatnya kecuali 2 rakaat fi jawfil lail pada pertengahan malam. Ya. Jadi yang memberikan manfaat dari Imam Junaid al-Baghdadi di akhirat, yang bisa memberikan manfaat bagi beliau di akhirat, yang bisa mensyafaati beliau di akhirat adalah sholat malam di 2 rakaat. Sholat malam di 2 rakaat. Sholat malam di pertengahan malam. Sholat 2 rakaat di pertengahan malam. Rakaat itu adalah sholat-sholat kecil ya, sholat-sholat kecil. Karena pakainya rakaat. Itu sholat-sholat kecil di pertengahan malam. Itu adalah yang bisa menolong Imam Junaid al-Baghdadi di akhirat kelak. Hilang semua itu. Semua beliau orang hebat. Itu semua hilang, hanya 2 rakaat di sholat malam. Ya, semoga ini kita bisa mengamalkannya, sholat malam ini, terutama kita iktibar dengan Imam Ghazali ini, karena beliau adalah orang hebat, dan murid-muridnya orang hebat, dan beliau termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Ghazali ini adalah salah satu pegangan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti kita semua. Dan di dalam tasawufnya, kita berkiblat kepada beliau. Dan kemudian dalam fikih juga beliau punya kitab, di dalam usul fikih beliau punya Al-Mustasfa, di dalam fikih beliau punya Al-Wajiz. Dari ahli fikih, ahli filsuf, dan ahli sufi, dan wali besar beliau ini. Ya, semoga kita bisa mengamalkan semua apa yang telah kita dapat dari awal hingga akhir, terutama kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Ayyuhal waladu la takun